Selamat sore semuanya. Kembali lagi dalam seri diskusi Girang yang ke-13. Kali ini kita akan membahas soal wayang garing. Di sini sudah ada Bu Nur Seha. Halo Bu Nur Seha. Hai Bu Nur. Beliau adalah peneliti muda dari Kantor Bahasa Banten. Dan perlu diingat bahwa seri diskusi Girang adalah kerjasama antara Lip Banten Girang dengan Perpustakaan Daerah Provinsi Banten, juga Ikatan Pustakawan Indonesia ya, Bapak Direktur? Ya. Dan juga bm.co. Mungkin bisa langsung saja ya Bu ya, kita mulai sekarang. Segala aktivitas yang ada di webinar ini direkam, jadi untuk misalnya ada pertanyaan bisa raise hand atau menulis pertanyaan di chat. Ayo, silakan Ibu Nur, saya buka presentasinya ya. Bisa kita mulai? Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Seha, peneliti muda dari Kantor Bahasa Banten. Di sini kita berbagi saja ya, Neng Nanda ya, sharing saja. Di sini apa yang saya sampaikan bukan berarti saya yang paling tahu, tapi kebetulan tahun 2015 kita meneliti tentang wayang garing, dan tahun sebelumnya, tahun 2014, kita bekerja sama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, bekerja sama dengan pada salah satu acara yaitu revitalisasi sastralisan Banten, dan yang kita angkat adalah wayang garing. Mudah-mudahan nanti apa yang saya paparkan bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan, dan yang paling utama kita bisa memikirkan sinergi apa yang bisa kita lakukan agar wayang garing tidak punah, agar wayang garing bisa menjadi warisan bagi Banten, khususnya Kabupaten Serang. Mungkin bisa berbagi screen-nya. Yang Nanda sudah ada ya? Iya. Ternyata aku tadi belum share screen. Terlihat? Terlihat. Baik. Wayang garing dan problem pewarisannya. Kita lanjut dulu. Ya, silakan dilanjut. Apa itu wayang garing? Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu, pernah menonton, atau bahkan kemarin waktu saya berbagi itu ada yang agak terkejut, oh ternyata Banten itu punya wayang gitu. Selama ini yang mereka tahu Jawa Barat, kemudian di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Banten sendiri dahulu masuk dalam Provinsi Jawa Barat. Nah, wayang garing sendiri adalah wayang kulit yang dipertunjukkan oleh seorang dalang tanpa pesinden dan waditra. Disebut garing artinya kering. Mungkin kalau orang Serang asli tahu, kadang kalau kita melihat sesuatu yang kurang enak, kurang asik, itu biasanya garing amat sih gitu. Dan itu kadang sekarang banyak digunakan oleh para anak muda ya, kok garing gitu. Itu enggak. Kenapa disebut garing? Karena tidak ada pesinden. Biasanya yang kita tahu, kalau dalam pertunjukan wayang itu ada pesindennya, ada waditra, atau ada musik yang mengiringinya. Nah, wayang garing ini dimainkan seorang diri. Saat kita akan mengangkat wayang garing pada tahun 2014 itu, kami, Kantor Bahasa Provinsi Banten, menggandeng Bantenologi, salah satu aktivisnya atau praktisinya yaitu Pak Yadi Ahyadi. Ternyata wayang garing praktisinya itu hanya satu orang, yaitu Kika Jali. Kika Jali ini sendiri lahir di Wadgali tahun 1947. Pekerjaan aslinya itu bertani dan membuat genteng rumah untuk menutupi kebutuhan hidup keluarganya. Nah, keahliannya itu bermula pada tahun 1963 dari uaknya yang bernama Mat Dasik. Jadi hingga saat ini yang masih bertahan, terakhir tampil itu tahun 2018, saat 2014 Kika Jali kami undang. Nah, ini hanya sebagai gambaran saja kondisi wayang garing.
pada zaman Kesultanan Banten dulu wayang kulit sudah ada. Jadi wayang garing itu yang dimainkan adalah wayang kulit. Pada zaman Kesultanan Banten, wayang kulit sendiri sudah ada dan itu digunakan atau berfungsi sebagai penyebaran agama Islam. Kalau untuk lakonnya sama dengan lakon wayang kulit pada umumnya, cuma untuk di Kesultanan Banten banyak ditampilkan tentang perjalanan para sultan yang ada di Banten pada zaman Kesultanan Banten itu. Kemudian pada saat peperangan melawan Belanda itu agak meredup karena pada saat Kesultanan Banten itu ada istilahnya subsidi dari para sultan untuk kehidupan para dalang wayang kulit. Pada waktu itu ada subsidi. Kemudian setelah penjajahan kembali hidup kembali wayang kulit, dan pada hari ini setelah subsidi itu sudah tidak ada, pada saat ini wayang garing sudah jarang tampil dan yang bertahan untuk wayang garing sendiri hanya Kika Jali. Dari 3 anak Kika Jali, ada 1 yang sering menemani, itu namanya Kang Apendi. Saat kita undang revitalisasi itu Kang Apendi menemani, tapi Kang Apendi sendiri pun tidak ada motivasi atau tidak ada keinginan untuk meneruskan wayang garing ini. Kenapa? Karena secara ekonomi kurang bisa diandalkan karena Kika Jali sendiri sambil berprofesi sebagai dalang, beliau pun bertani dan membuat genteng. Itu kondisinya. Nah, untuk pementasan sama seperti wayang kulit pada umumnya, biasanya dipertunjukkan di acara hajatan, di acara ruat bumi, pernikahan, sunatan, panen raya, dan selamatan. Dan saat kami wawancara dengan Kika Jali pada bulan November lalu, itu biasanya sama seperti seni-seni tradisi lainnya, itu disediakan perwanten atau sesaji 7 rupa. Biasanya Kika Jali menyediakan pisang, roti, buah, minuman, kopi pahit, dan kopi manis. Tapi pada saat revitalisasi, kami tidak menyaksikan ini ya, karena memang tujuan kami bukan ke ritualnya, tapi bagaimana upaya merevitalisasi, mengenalkan, dan menampilkan wayang garing di hadapan para generasi muda. Pada saat itu, para siswa SMA yang berjumlah kurang lebih 100 orang di Hotel Ratu. Nah, itu menurut Kika Jali, sedangkan menurut Apendi sendiri yang ikut bersama Kika Jali pada waktu itu, selain perwanten yang tadi disediakan pula bekakak ayam, kue, minuman, kembang kakasuri, kain putih, kemenyan, rokok, 4 buah ketupat, 4 butir telur, dan beras seberat 1 fitrah. Ini tambahan dari anaknya yaitu Kang Apendi. Untuk karakteristik pertunjukan wayang garing itu ada 4 setelah kami saksikan pada acara revitalisasi tersebut, yaitu tidak banyak peralatan yang dibutuhkan. Jadi sedikit sekali, minim sekali peralatan yang dibawa oleh Kang Kajali pada saat itu. Berbeda sekali dengan tahun sebelumnya, tahun 2013 kita juga mengadakan revitalisasi Ubruk. Kalau Ubruk itu sampai kita sewakan mobil 2 karena untuk alat-alat dan orang yang diberangkatkan oleh Mang Canta waktu itu grupnya. Itu banyak sekali, tapi untuk Mang Kajali hanya seorang, kemudian Afendi, dan peralatan ala kadarnya. Nanti kami saya sebutkan di bawah. Kemudian tidak mengeluarkan banyak biaya untuk jamuan dan upah. Kalau Kika Jali diundang, baik itu untuk pernikahan atau hajatan, itu sebenarnya tidak mengeluarkan biaya atau jamuan yang banyak. Karena hanya Kika Jali dan biasanya ditemani oleh anaknya saja, jadi tidak membawa rombongan. Kemudian yang ketiga, pertunjukan disajikan secara santai, rileks, dan bersifat interaktif. Jadi lebih banyak komunikasi juga dengan para penontonnya, Kika Jali. Nah, ini yang paling khas yaitu menggunakan bahasa daerah. Paling sering Kika Jali menggunakan itu bahasa Jaseng, Jawa Serang, karena memang asal dari wayang garing sendiri adalah Kabupaten Serang. Apresiasi, jadi kenapa wayang garing
yang harus kita revitalisasi pada waktu itu tahun 2014 karena kita melihat ada fakta-fakta, yaitu ada apresiasi yang luar biasa terhadap wayang garing. Sebelumnya di tahun 2018 ini 4 tahun setelah kita adakan revitalisasi, wayang garing menurut informasi dari Pak Rohendi itu dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, wayang garing masuk dalam warisan tak benda. Jadi dia sudah masuk di warisan tak benda yang diajukan oleh Kemdikbud melalui Provinsi Banten. Kemudian yang kedua di tahun 2008 masih Gubernur Ibu Atut itu mendapat penghargaan. Jadi penghargaan atas dedikasinya memajukan seni Banten. Kemudian dari UI juga dari Profesor Agus Munandar sebagai pelestari nilai tradisi. Jadi sudah ada penghargaan secara nasional ya. Dan beliau biasa mengisi acara di komunitas Tionghoa dan di acara di Planetarium Taman Ismail Marzuki, juga di Jakarta International Theater Festival pada tahun 2013. Kalau untuk se-provinsi Banten sudah ada banyak kegiatannya, ini yang besar saja yang tadi saya sudah sebutkan. Nah ini kenapa dia disebut garing, kita lihat pendukung pertunjukannya. Jadi yang pertama hanya ada dalang satu orang dan dia merangkap sebagai pesinden juga perawit. Jadi dia yang nyanyi, dia yang mendalang, dia yang bercerita, ya sendirian. Gitu. Makanya dia disebut garing. Nah wadikranya sendiri peralatannya, kalau kita lihat di wayang-wayang kulit yang lain itu kan banyak, ada gamelan, kemudian ada beberapa alat musik yang dibawa oleh dalang. Kalau untuk Kika Jali atau di wayang garing hanya beberapa, yaitu kain putih sebagai layar belakang. Nanti mungkin Nanda bisa memperlihatkan ada yang saat tampilan Kika Jali ya, saat menampilkan wayang garing. Kemudian batang pisang biasanya digunakan untuk menancapkan wayang. Kemudian kotak wayang, di situ ada beberapa wayang yang akan ditampilkan itu disimpan di kotaknya. Kemudian cempala yang terbuat dari bahan kayu dan digunakan untuk memukul kotak. Jadi musiknya itu hanya dipukul saja oleh Kika Jali. Kemudian kecerek atau keprak yang terbuat dari logam besi yang berfungsi sebagai penguat penonjolan gerak wayang. Dan yang terakhir belencong, kalau belencong ini lampu yang digunakan sebagai pertunjukan wayang garing di malam hari. Jadi kalau siang dia nggak gunakan ini, tapi kalau malam hari dia gunakan. Untuk busana dalang itu tidak ada busana khusus, jadi dia bebas. Memakai busananya bebas, nggak mesti busana daerah. Nah, tokoh apa saja yang ada di wayang garing, sama seperti wayang-wayang kulit pada umumnya, ada tokoh Punakawan, Pandawa, Kurawa, dan yang ditambahkan oleh Kika Jali, dan ini paling menonjol, yaitu Cemuris. Nah, Cemuris ini adalah tokoh khas, dan Kak Jali mengabadikan atau menggambarkan Cemuris adalah seorang tokoh orang kecil yang ulet dan kuat. Cemuris digambarkan sebagai anak Semar dan sebagai tokoh penyedap dalam pagelaran wayang garing. Jadi yang banyak diangkat itu celotehan-celotehan Cemuris pada saat pementasan. Ini khas di wayang garing. Kalau bisa lihat gambar di sebelah kiri itu yang berwarna kuning. Itu yang berwarna kuning berkepala putih di sebelah kirinya. Ini fungsi tayangan pertama terakhir ya Nan ya. Setelah ini bisa ada tayangan dari YouTube yang dulu pernah kita unggah melalui YouTube setelah revitalisasi. Nah, fungsi wayang garing sendiri yang paling utama adalah memenuhi kebutuhan hidup Kak Jali selaku dalang dan keluarganya. Biasanya kalau sekali pentas itu pada tahun 2000-an Kika Jali dibayar 300.000, 400.000, kisaran seperti itu. Nah, selain untuk memenuhi kebutuhan, ini juga sebagai media hiburan yang murah meriah. Kenapa murah meriah? Karena hanya membayar satu orang Mang Kajali tadi. Jadi kalau ubruk itu kan kurang lebih 2-3 juta, tapi dibagi untuk beberapa puluh orang. Kalau ubruk, pertunjukan teater rakyat. Tapi kalau untuk wayang garing, hanya untuk Mang Kajali saja kita bayar. Kemudian untuk jamuan juga tidak banyak seperti kita mengundang pertunjukan teater rakyat. Jadi hanya Kika Jali dan biasanya ditemani oleh anaknya Apendi saja. Kemudian pengenalan budaya Banten yang egaliter dan apa adanya. Jadi saat pertunjukan itu
Tika Jali betul-betul hadir sebagai orang Banten, mengenalkan budaya Banten yang egaliter. Jadi dia tidak sungkan-sungkan untuk meminta saweran. Biasanya kan diundang ya dalam hajatan, dalam perayaan hari-hari besar provinsi itu suka diundang. Dia tidak sungkan-sungkan untuk menegur pejabat yang ada di situ, kemudian ayo nih silakan nyawer gitu loh. Jadi tampil memang apa adanya, tidak sungkan untuk melakukan itu. Nah, selain sebagai pengenalan budaya Banten, juga media pemertahanan bahasa daerah. Ini yang sangat penting karena kita tahu bahasa daerah saat ini sudah semakin ditinggalkan, khususnya oleh anak muda. Bahkan ada pepatah, saya kurang ini ya kalau bahasa Jawa Serangnya, tapi kamu secantik-cantiknya kalau sudah ngomong jaseng, aduh jatuh deh Neng gitu. Ada yang seperti itu ya, seayu-ayune, tapi kalau udah ngomong jaseng, padahal kan tidak begitu. Jadi tidak ada strata dalam bahasa. Memang dituturkan seperti itu, yaitulah jati diri suatu daerah. Gitu. Kang Kajali bertahan dengan wayang garing ini dengan menggunakan bahasa daerah. Itu luar biasa gitu. Jadi bagaimana bahasa daerah berusaha dipertahankan melalui wayang garing. Kemudian media pembelajaran tradisi dan sastra daerah. Saya pernah mendapatkan di Untirta itu sebuah tesis, saya lupa siapa yang menyusun. Jadi dia mencoba menawarkan satu modul pembelajaran untuk mengenalkan tradisi Banten melalui wayang garing. Jadi dia susun satu modul pembelajaran bagaimana, dan itu setelah saya baca hampir sama dengan yang kita lakukan di revitalisasi. Jadi bagaimana anak-anak diajarkan itu wayang garing, kemudian cara membuat wayang dengan alat yang sederhana. Setelah itu mereka mementaskan. Itu ada di sebuah tesis, saya lupa judulnya apa, tapi beliau berusaha bagaimana wayang garing bisa menjadi media pembelajaran. Dan itu sangat mungkin sekali, tinggal kemauan guru, khususnya guru seni ya, bagaimana mempertahankan seni tradisi Banten agar dikenal oleh anak-anak muda Banten atau para siswa di Provinsi Banten. Dilanjut atau diputar dulu, Nanda? Di unmute itu, Nan. Oh iya, tadi di ternyata. Sekarang kita lanjut untuk lihat videonya dulu aja kali ini. Okay. Sebelum kita masuk ke babak soal bagaimana proses revitalisasi yang sudah dilakukan dan masalah-masalah apa aja yang ada dihadapi oleh wayang garing. Sebentar, saya cari videonya dulu. Untuk yang ingin bertanya bisa langsung tulis di chat atau raise hand ya nanti. Saya cari videonya dulu. Paparan dari Bu Nur cukup menarik ya Bu ya. Jadi wayang garing itu bisa jadi salah satu media untuk pemertahanan bahasa daerah juga ya. Mengingat pada minggu kemarin kita sudah membahas bahasa Jawa Banten yang mana pembicaranya adalah Bu Siti Suharsi. Bentar, saya cek videonya. Ada? Ya. Jadi ini bekerja sama dengan Baraya TV ya, Bu ya, Bu ya? Ya, Baraya TV. Waktu itu masih Pak Fauzi. Ada suaranya? Enggak, ini enggak keluar. Enggak ada. Ya. Ada suaranya? Enggak ada. Jadi ternyata screen itu nggak ada suaranya, Bu. Oh ya, nggak apa-apa. Sambil nggak apa-apa ya. Saja. Kita lihat gambarnya aja kalau gitu. Ya, ini hasil dari revitalisasi kurang lebih 5 hari waktu itu di Hotel Ratu. Ini para siswa SMA ke Provinsi Banten pada waktu itu. Diikuti oleh 100 siswa dari Lebak, Pandeglang, Cilegon, Tangerang juga ikut.
Ini wayang yang mereka pegang adalah wayang yang mereka buat sendiri. Didampingi oleh para narasumber. Waktu itu kita mengundang dalang dari Bandung, kalau nggak salah Pak Wayan. Ini tampil tunda. Nah ini hasil mereka, revitalisasi tradisi lisan Banten, wayang garing. Ini Cemuris yang sebelah kiri. Jadi mereka diajarkan betul dari awal. Dari awal bagaimana membuat wayang, kemudian diperkenalkan bagaimana peran para tokoh atau para lakon dalam wayang garing ini. Dan mereka menggunakan sesuai daerah asal mereka. Jadi yang dari Pandeglang menggunakan bahasa Sunda, yang dari Lebak menggunakan bahasa Sunda, yang dari Serang menggunakan bahasa Jawa. Nah, Tangerang ada yang Sunda, ada yang pakai Betawi waktu itu. Karena fokus kita pada penggunaan bahasa daerah. Jadi tidak harus Jawa Serang ya? Iya, tidak. Bisa dicari di YouTube dengan kata kuncinya wayang garing. Ada beberapa video yang kita sengaja unggah di YouTube sebagai bentuk sosialisasi dan pengenalan wayang garing pada khalayak. Oke, mungkin karena tidak ada suaranya juga, saya hentikan saja ya videonya. Kemudian ada yang lain, mungkin yang penasaran bagaimana Kak Jali, Kika Jali kalau tampil, ada juga. Sebelah mana ya? Tapi tetap tidak ada suaranya. Ini Kika Jali. Ya, ini Kika Jali. Yang hidungnya agak besar ini Cimuris. Cimuris versi. Ini ada gedebong pisangnya. Nah, video full mementaskan wayang garing kurang lebih 1 jam 30 menit saat itu, saat lihotera. Dengan menggunakan bahasa Jawa Serang. Bisa kita lihat kondisi wayangnya. Sudah sangat lusuh, ini tahun 2014 ya. Nah, ini itu yang nyawer. Nyawer. Itu narasumber dari Bandung. Oh. Dalang nasional itu. Ya, langsung dikantongin. Waktu itu juga datang Pak Teddy, masih Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang membuka acara kita. Nah ini kita lihat busananya, jadi bebas saja dia mau pakai batik, pakai safari, yang jelas tidak ada busana khusus. Kalau dalang di wayang kulit kan ada ya baju daerah yang dia pakai gitu, biasanya berwarna hitam. Beskap Jawa itu ya. Sepertinya sudah ada beberapa yang bertanya, ya mungkin saya cek kolom chat dulu. Sekarang ini ada, ternyata ada yang ngasih tahu caranya. Share komputer sound dicentang biar bunyi. Wah, terlambat saya bacanya. Gimana ya? Anggap teh moderator gagal. Mau diulangi lagi atau mau? Tapi bisa dicek di YouTube ya, wayang garing kata kuncinya. Nanti bisa melihat pertunjukan wayang Kajali dan juga upaya revitalisasi yang pernah dilakukan oleh masyarakat. Ini ada yang mau bertanya, mungkin bisa langsung bertanya. Nanti saya persilakan untuk bicara. Kalau belum ada, saya lanjutkan untuk paparan Bu Nur Seha. Baik, kita lanjut dulu ya. Iya, lanjut lagi. Upaya pelestarian yang sudah kita pernah lakukan. Mangga di share screen. Saya matikan videonya. Nah, sudah terlihat lagi. Ini beberapa videonya mungkin bisa dicari di YouTube. Baik, kita kembali ke tayangannya, upaya pelestarian. Baik,
Ada beberapa hal yang sudah kita lakukan dari Kantor Bahasa Provinsi Banten. Mengapa kita lakukan ini? Karena salah satu tugas dan fungsi kita adalah melestarikan, melindungi bahasa dan sastra daerah. Ini tugas KKLP-nya Mbak Nanda, pelindungan bahasa dan sastra ya. Dan ini sebenarnya sudah kita lakukan sejak dulu. Yang pertama yang pernah kita lakukan yaitu revitalisasi. Revitalisasi yaitu artinya menghidupkan kembali sastra daerah yang hampir punah dengan menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan. Dan ini pernah kita lakukan di Hotel Ratu kurang lebih 5 hari 4 malam. Jadi seluruh peserta menginap dari pagi sampai malam hari pukul 10 itu kita dampingi dengan beberapa narasumber. Yang pertama yaitu kita beri pemahaman tentang wayang garing. Apa sih wayang garing? Di mana saja, siapa saja pelakunya, itu dikenalkan seluruhnya oleh para narasumber kepada para peserta. Kemudian selain memberikan pemahaman berupa teori, para peserta diajak untuk membuat sendiri wayang. Wayang mereka dan lakon mereka kemudian didampingi, diceritakan oleh Tika Jali, dicontohkan, dipraktikkan langsung oleh Tika Jali pagelaran wayang garingnya. Kemudian dibuat kelompok, para peserta itu dikelompokkan, waktu itu masih per sekolah ya, kurang lebih ada 100 peserta, dikelompokkan beberapa kelompok, dan setelah itu mereka mempraktikkan wayang garing selama 3 hari. Di hari terakhir itu kita tampil secara tunda atau off air di Baraya TV. Esoknya baru ditampilkan di Baraya TV. Waktu itu masih Pak Fauzi ya yang pegang di produsernya atau apanya saya lupa. Sekarang sudah di Pas TV Pak Fauzinya ya. Waktu itu kerjasama dengan beliau ditampilkan. Nah setelah ditampilkan di Baraya, dalam upaya revitalisasi kita sosialisasikan, yaitu memperkenalkan kepada generasi muda, kemudian kita siarkan secara tunda 8 pagelaran wayang garing dari peserta yang kita pilih, kemudian seluruh kegiatan itu kita unggah di media YouTube. Untuk apa? Agar wayang garing dikenal oleh masyarakat, khususnya generasi muda, dan tidak punah. Karena kita khawatir dengan kondisi yang kita tahu, ini wayang garing mengarah pada kondisi hampir punah. Punah mah belum, ya. Tapi sudah hampir punah. Kenapa? Karena yang masih bertahan sampai saat ini hanya Tika Jali. Dari anak keturunannya pun belum ada yang berminat untuk meneruskan wayang garing ini. Nah ini kondisinya. Kemarin saya sempat nelpon dengan Pak Yadi dari Bantenologi yang pernah jadi mediator antara kami dengan Tika Jali. Kondisi terakhir untuk Tika Jali yaitu Tika Jali pentas terakhir pada tahun 2019, jadi tahun lalu. Itu tahun lalu masih tampil di 1-2 tempat di hajatan, dengan kondisi kalau tahun 2014 itu usia beliau sudah 68 kalau tidak salah. Sekarang berarti berapa itu? Ditambah 6 kurang lebih 76 ya, 76 tahun. Nah, di tahun 2020 ini informasi terakhir satu terkait pandemi juga, beliau tidak sama sekali tampil. Jadi ya di rumah gitu. Dan tadi fungsi utama dari wayang garing sebagai bertahan hidupnya Tika Jali pada akhirnya tidak bisa dipenuhi karena memang kondisi pertunjukan selama pandemi kan memang tidak ada yang hajatan, tidak ada perayaan hari-hari besar, apalagi ruat bumi dan lain sebagainya di kanan itu tidak ada yang mengundang orang banyak, dan itu berdampak pada pementasan wayang garing, jadi tidak ada sama sekali pementasan di tahun 2020. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Ini mungkin slide terakhir ya, Anda slide selanjutnya. Yang kita bisa lakukan yang pertama yaitu kajian. Yang belum kita kaji itu naskah non tertulis. Jadi saat Tika Jali tampil itu tidak ada naskah yang ditulis oleh Tika Jali, jadi masih berupa rekaman-rekaman saja. Seperti yang ada di YouTube, kemudian yang ada di pertunjukan-pertunjukan yang beliau lakukan di beberapa kegiatan.
dan belum ada yang tertulis. Jadi sebenarnya lakon-lakon apa sih yang sering muncul misalnya, itu belum dilakukan sampai sejauh itu. Kemudian tema-tema apa yang sering ditampilkan oleh Tika Jali pada saat pementasan wayang daring itu belum. Jadi kita masih bisa melakukan kajian. Kemudian yang kedua, pelatihan dan pembinaan. Ini sebagai informasi di KKL, di Kantor Bahasa Provinsi Banten, itu ada salah satu subnya pelindungan bahasa dan sastra. Mohon doanya, mudah-mudahan ada, Nandanya sudah senyum-senyum itu. Mudah-mudahan ada turun dana rencana bagaimana kita bisa membina kembali wayang daring, terutama untuk generasi muda. Jadi di tahun 2014 pada waktu itu kita lakukan pembinaan, di tahun 2015-nya atau 1 tahun setelah pembinaan di Hotel Ratu, kita adakan festival. Jadi kita lombakan, kita undang para peserta pelatihan untuk mengikuti lomba ini, dan lomba ini kalau tidak salah diadakan di Pendopo Kabupaten Pandeglang. Jadi seluruh peserta kita ikutkan dalam lomba ini untuk menampilkan wayang daring. Jadi pembinaannya tidak mati di tahun 2014, tapi kita upayakan di tahun 2015 mereka mengingat kembali hasil pelatihan 1 tahun kemarin. Dan setelah lomba dan pembinaan yang kita lakukan, sempat terbentuk komunitas generasi pencinta tradisi. Tapi sepertinya sudah vakum ya ini. Ini bertahan kurang lebih 1-2 tahun. Jadi para pesertanya atau para anggota komunitas ini adalah yang sudah kita latih waktu itu untuk wayang daring, bagaimana bisa mereka menghidupkan wayang daring di sekolahnya, minimal menampilkan dan mengenalkan kepada adik-adik kelasnya waktu itu. Tapi saya coba cari lagi kemarin di Facebook, di Twitter, atau di IG, sepertinya sudah tidak ada gitu. Mungkin nanti kawan-kawan dari Banten Girang bisa bersinergi. Saya juga belum tahu bentuknya seperti apa. Jadi membentuk generasi pencinta tradisi, karena saya lihat Banten Girang sangat concern ya terhadap sesuatu hal yang sifatnya kedaerahan, baik itu budaya, bahasa, dan sastra. Mungkin itu saja. Di sini kita berbagi saja ya. Akhir kata, lebih baik nyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan, lebih baik cari kegiatan hidupkan wayang daring daripada sekedar mengenang kejayaan. Mungkin itu saja, mohon maaf. Kita diskusi, jika ada yang bertanya bisa saya jawab. Kalau tidak mungkin nanti Kang Japra, ada Kang Munawir di sini ya. Ada Nanda juga sebagai KKLP Perlindungan Bahasa dan Sastra. Silakan, mangga. Masih di-unmute, Nanda. Nanda masih di-unmute. Aduh, aku sangat tidak berbakat menjadi moderator. Ya, saya persilakan untuk Kang Munawir untuk bicara. Kang Munawir, masih hadir? Barusan, nah silakan. Belum ya? Jadi Kang Munawir memberikan tanggapan Bu terhadap paparan Ibu yang keren. Katanya mungkin harus ada lembaga yang datang ke rumah Kang Kajali terus tampil virtual. Mau memaparkan langsung idenya Kang Munawir? Silakan. Unmute itu Kang Munawirnya. Ya. Ya, ada sore. Iya. Ambil ngasuh. Kedengeran nggak? Iya, mungkin agak dekat dengan speakernya ya. Volumenya Kang. Oh ya, udah. Oke. Jadi memang kalau kita perhatikan, kalau sekarang usianya sudah 70 gitu ya, ini agak mengkhawatirkan walaupun kita tahu kantor bahasa Banten juga ikut terlibat untuk terus membuat wayang garing itu tidak punah gitu. Tetapi lagi-lagi kadang yang namanya lembaga, mohon maaf ya, hampir beberapa lembaga yang kemudian gerak di bidang itu tadi, misalnya ada yang sudah dibuat komunitas tetapi setelah itu vakum karena memang tindak lanjutnya biasanya memang ya mohon maaf mungkin hanya sekedar akhirnya menjadi seremonial gitu, tidak ada kelanjutan berlebih. Tetapi itu tadi saya pikir harus usaha-usaha itu juga perlu dilakukan dan terus diupayakan
mungkin harus masuk ke kalangan mahasiswa gitu. Kenapa harus masuk ke kalangan mahasiswa? Karena mungkin mereka akan lebih mampu mengeksplor itu. Kalau siswa kan cenderungnya belum bisa belum bisa mengembangkan itu secara utuh. Maka mungkin nanti yang harus diundang adalah para UKM kesenian di berbagai kampus. Nah, mereka dilibatkan untuk melestarikan itu. Sehingga nanti mudah-mudahan akan ada akan ada penerus-penerus yang walaupun lahirnya di kampus gitu. Karena kan misalnya kayak teater aja. Kalau teater diperhatikan, hidupnya kan di kampus-kampus. Di Banten nggak ada. Atau jarang hari ini yang teater yang dia bukan dari kampus gitu. Tapi UKM kan walaupun pergerakannya lambat, apresiasinya dari masyarakat sedikit sekali gitu. Dari pemerintah juga sama. Tetapi ya terus hidup gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya wayang garing ini dimasukkan kepada kegiatan mahasiswa, maka lambat laun mudah-mudahan wayang garing akan ada penerusnya gitu sebagai salah satu bentuk pertunjukan tradisional yang asli Banten. Kalau teater kan ya ada kita juga yang yang teater asli Banten itu kayak ubruk gitu ya. Nah, tapi ini kan lain, wayang gitu, medianya lain. Maka mudah-mudahan akan menjadi hal baru gitu di kita. Itu juga harus didorong oleh Kantor Bahasa Banten kerjasama mungkin dengan beberapa kampus di UKM agar UKM kesenian agar mereka juga mau mau membudidayakan ini KMP membudidayakan wayang gitu ya. Mudah-mudahan gitu aja sih. Jadi butuhnya memang solusi gitu ya. Butuhnya solusi. Mudah-mudahan nanti dari itu lahir kajian-kajian naskah segala rupa dan lain sebagainya dari para mahasiswa. Gitu aja Bu Nur. Terima kasih. Maaf lagi ngasuh. Oke, terima kasih Kang Munawir. Jadi sebagai mahasiswa mungkin Jafra ada pesan dan kesan. Silakan bicara. Mangga. Ya, mangga. Memungkinkan tidak. Jadi memang waktu pertimbangan kita waktu menjadikan siswa SMA para peserta, karena di situ kan biasanya ada ekstrakurikuler ya. Dan kita tidak hanya mengundang siswanya saja pada waktu itu. Jadi gurunya juga kita undang agar bisa mendorong bagaimana wayang garing ini bisa masuk di ekstrakurikuler. Waktu itu pertimbangan kita. Jadi kalau guru kan biasanya ada bergaining lah dengan pihak sekolah bagaimana ini bisa dijadikan sebagai salah satu ekstrakurikuler seperti ubruk yang saya tahu ya, nggak tahu kalau di sekolahnya Kang Munawir nih. Setahu saya di SMA 2 itu ubruk menjadi salah satu ekstrakurikuler. Ya. Dan peminatnya cukup banyak gitu. Kalau di saya teater modern. Jadi ubruk juga sama dimasukkan ke sebagai ekstrakurikuler, artinya pengantar ya. Kalau jenis dan model kan memang di teater modern juga dipelajari. Ubruk juga sama gitu. Artinya hanya lebih kepada teater modern. Ubruk tinggal tinggal teknik pemanggungannya saja sebenarnya yang berbeda. Nah, kalau wayang kan lain ya. Wayang ini monolog gitu. Si dalangnya ini harus keren. Kemudian gerakan tangannya juga harus oke. Nah, dia memerankan berbagai karakter satu orang kan monolog berarti. Cuman kan melalui medianya wayang itu. Maka kemudian ya akan sangat luar biasa gitu. Akan sulit sih enggak ya kalau dipelajari, tapi kan fokusnya juga siswa agak susah gitu. Tapi kalau mahasiswa mungkin ini ya. Mungkin bisa bisa lebih fleksibel karena mereka kan waktunya lebih luas, lebih panjang, bisa lebih mandiri gitu. Japra suruh jadi dalang tuh. Daripada nganggur. Dan Kang Japra menanggapi sebagainya penerus Kang Ika Gali. Mahasiswa nih gimana? Gimana Bu? Kalau itu dijadikan salah satu sesuatu yang dikenalkan, karena memang belum dikenalkan kalau ke mahasiswa itu. Sebenarnya kalau di sekolah ini bisa masuk dalam beberapa pelajaran ya, seperti membuat wayangnya untuk penilaian prakarya masuk, gitu kan. Kemudian kalau untuk mulok bahasa daerah juga sebenarnya bisa menjadi bahan penilaian gitu. Nah, untuk di pengenalan budaya dan sejarahnya juga bagaimana akhirnya siswa itu bisa mengenal. Nah, mungkin tadi ide yang disampaikan oleh Kang Munawir bisa jadi salah satu rencana kita. Ini tanya mahasiswanya sendiri nih, memungkinkan menarik tidak gitu? Model yang menarik bagi mahasiswa itu seperti apa?
Kalau itu menjawabnya nanti ada Agus sebagai Ketua Umum Pandawa Untirta. Gus, muncul Gus. Lempar-lempar ya. Kenapa sukanya makan? Aduh. Ya, punten. Sampurasun. Ya. Izin para akang teteh, para ibu mungkin ya. Menanggapi Kang Munawir tadi sedikit saya tercolek juga gitu ya. Maksudnya, oh iya juga gitu ya. Sebagai di sini juga saya dari Pandawa. Mohon maaf juga tadi sempat baru gabung ya, belum sempat dari awal karena tadi juga baru pulang dari ini biasa gitu. Nah, sebenarnya terkait dengan tadi ya di ranah mahasiswa, bener saya pribadi ya baru kenalkan hal dekat-dekat ini dengan wayang garing ini gitu. Jujur pribadi masih kurang paham akan hal itu begitu. Yang saya tahu memang di ranah saya pribadi di sini gitu kan, ataunya hanya ubruk yang memang kita tontonkan begitu, ataupun teater lah kira-kira. Nah, untuk wayang garing ini menjadi hal yang menarik dan hal unik gitu untuk dikaji ataupun secara pendalaman secara tadi, baik secara kajian naskah ataupun memang kajian sifatnya show up ataupun pertunjukan lah. Mungkin ya saya juga bisa aja sih biar cuma kebingungan juga untuk ranah hal seperti itu seperti apa lah kira-kira nanti kerjasamanya gitu tuh. Pribadi di Pandawa tadi itu sama di bergiat dengan seni dan budaya gitu. Tapi untuk wayang garing ini saya pun masih masih belum paham akan hal itu gitu. Mungkin ya bisa mungkin nanti lebih dalamnya diperbincangkan lagi gitu tuh. Karena jujur pribadi masih belum paham akan hal wayang garing ini gitu. Insya Allah kalau misalkan ini juga salah satu ini karena bentuk daripada kami pun ingin melestarikan hal itu begitu. Ya, terima kasih Kak Agus. Tadi terlambat datang ya. Sebelumnya kan kami sudah memaparkan tentang wayang garing, tapi nanti paparan Bu Nur akan kami bagikan juga di YouTube-nya Lab Banter Girang. Bisa di subscribe bahasa Indonesia-nya apa? Nah, subscribe. Bisa diikuti saja nanti di akun di channelnya, di kanal YouTube-nya Lab Banter Girang. Ini ada pertanyaan dari Nidu Pars Erlang. Silakan dipaparkan langsung, Kang Nidu. Ini mah kasepuhannya ini, Mas. Dia disebutnya Nabi sih, Bu. Bahaya. Kok tidak ada ya? Nidu, silakan Kang Nidu. Pertanyaannya soalnya cukup panjang, jadi silakan dibacakan sendiri. Kalau lama, ya udah saya bacakan. Pertanyaan dari Anidu. Kisah yang disampaikan Mengkajali itu biasanya apa? Apakah disesuaikan konteksnya dengan kebutuhannya, seperti misalnya di saat selamatan, kekuatan, atau ada juga kisah yang untuk hiburan saja? Kemudian paling panjang dengan penyampaian cerita secara utuh, berapa lama durasi pementasan wayang garing? Oh iya. Baik. Sudah, nah? Kalau untuk durasi yang kami saksikan sendiri di Ratu waktu itu kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Itu dia kuat. Itu hanya bicara sendiri, kemudian nanti bisa dilihat di YouTube yang durasinya kurang lebih 1 jam 15 menit kalau tidak salah. Itu ada. Jadi dia membawakan seluruh lakon dengan suara dia sendiri. Kemudian biasanya dimainkan kurang lebih 7-10 lakon. Kemudian titiknya itu biasanya di perjalanan cemorisnya. Jadi memang lebih menonjol di hiburan untuk tema-temanya ya. Tapi bisa dilihat kalau untuk yang lain bisa dilihat di YouTube juga tema-temanya. Kalau tokohnya hampir sama dengan wayang kulit lainnya. Tadi titik bedanya hanya di cemoris, di tokoh cemoris saja. Dan dia itu sebagai bumbu penyedap lah istilahnya di pementasan wayang garing. Jadi Kika Jali saat menampilkan, dia sebagai dalang, jadi yang memainkan semua peran. Kemudian saat harus ada musik, itu dia hanya cukup memukul kotak wayang. Tempat wayang itu hanya cukup dipukul, kemudian ada kecrek, sederhana sekali. Terus kecrek, kalaupun ada musik ya dari mulut dia.
makanya disebutnya garing. Jadi kalau yang terbiasa melihat wayang golek Jawa Barat ataupun wayang kulit Jawa Tengah, otomatis itu terlontar garing amat ya. Karena nggak ada sinden, kan biasanya ada sinden yang lagu ya. Kemudian ada musik pengiring yang begitu banyak, sinden menyanyikan lagunya juga agak panjang. Kalau dia nggak ada lagu, ya betul-betul hanya lakon saja gitu. Dan tema yang diangkat mayoritas hanya sebagai hiburan saja. Jadi tidak ada perjalanan yang terlalu serius dalam cerita Punakawan tadi atau di Pandawa dan Kurawa tadi. Lebih sering diselipkan tadi yang meminta saweran tadi, karena fungsi utama dari pagelaran ini adalah memenuhi kebutuhan Kikajali. Jadi dan nggak sungkan dia saat tampil di depan para pejabat, itu nggak sungkan untuk, kalau istilah orang Jawa apa ya, togmol ya, apa adanya, bahwa mengumpulkan saweran itu nggak sungkan. Mungkin itu. Nanti bisa dilihat lebih lanjut di kanal YouTube yang sudah dibagikan tadi sama Nanda. Nanti kalau pas buka YouTube, ketik saja wayang garing Kikajali. Itu ada beberapa penampilan beliau. Ya, terima kasih Bu Nur. Ini ada pertanyaan dari Jenny. Jenny mau bicara langsung karena dia tadi chat personal. Jenny, halo Jenny. Enggak, oh ya, baik, dibacakan saja oleh saya. Bahan wayang garing itu dari apa? Itu aja. Kalau untuk yang wayangnya Kikajali sama seperti wayang kulit biasa, tapi waktu revitalisasi yang kita ajarkan atau kita dampingi pada saat itu terbuat dari karton. Kalau Kikajali sendiri wayang kulit, jadi dari kulit binatang biasa. Cuma memang karena terkendala kondisi ekonomi ya sudah lusuh, sudah kusam ya, sudah diganti, tapi terbuatnya dari kulit. Dan untuk pendampingan yang kita lakukan kemudian saat lomba di tahun 2015, yang anak-anak bawa adalah hasil kreasi mereka sendiri dan itu terbuat dari karton. Kalau dari kulit kan mahal. Dan lakonnya pada saat itu karena fokus kita untuk merevitalisasi ini adalah pemertahanan budaya, pemertahanan sastra dan bahasa daerah. Jadi kita tidak fokus di pembuatan wayang secara asli gitu, tidak. Jadi wayangnya itu lakonnya tidak hanya Punakawan, Kurawa dan Pandawa, bisa mereka membuat lakon yang hasil ciptaan mereka, gitu, nggak masalah. Tapi dibawakan dengan bahasa daerah. Kalau yang Pandeglang Lebak dibawakan dengan bahasa Sunda, untuk yang Serang Raya, kota atau kabupaten dan Cilegon dibawakan dengan bahasa Jawa, gitu. Untuk yang Tangerang dibawakan dengan bahasa Betawi, atau Tangerang juga ada yang Jawa dan Sunda juga ada di Tangerang. Jadi fokus kita lebih kepada penggunaan bahasa daerahnya, kemudian tampilan sastra daerahnya, itu kita fokus. Tidak fokus pada pembuatan wayang kulitnya. Tapi kalau Kikajali sendiri membuatnya itu wayangnya ya wayang kulit. Kalau kita dampingi anak-anak itu menggunakan karton-karton, dibentuk, kemudian dicat, belakangnya itu ditempel dengan kayu. Jadi sangat sederhana sekali. Aduh, banget aja. Gitu dah. Ya silakan, Mang Indra. Assalamualaikum, Pak Indra. Ya, waalaikumsalam, Bu Nur. Bu Nur, terkait masuknya wayang garing sebagai warisan budaya tak benda dari Kemendikbud, ini ada nggak sih efeknya terhadap kelangsungan wayang garing? Itu saja, Pak. Ya. Baik, kalau secara undang-undang sebenarnya untuk pemertahanan bahasa dan sastra daerah itu tugas dan fungsi pemerintah daerah sebenarnya ya Pak ya. Gitu. Jadi kalau untuk kantor bahasa Provinsi Banten sendiri fokusnya sebenarnya pada pengembangan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia. Tapi karena kita adalah UPT pusat yang ditempatkan di provinsi, maka kita punya tanggung jawab juga untuk melestarikan itu. Nah, yang saya dengar terakhir tadi sebagai warisan tak benda, semestinya ada upaya pemerintah daerah agar wayang garing tidak punah gitu, Pak. Ya. Jadi kalau dari hasil kajian sementara berdasarkan hipotesis awal ya, berdasarkan hipotesa awal,
wayang garing masuk dalam sastra daerah yang hampir punah. Kenapa? Karena yang bertahan hanya satu orang. Yang yang terus bertahan meskipun kondisinya dia tidak diundang setiap bulan, tapi dia tetap bertahan untuk mementaskan wayang garing. Bahkan anaknya sendiri pun tidak punya minat untuk mempertahankan itu. Nah, sebenarnya ada tugas besar bagi pemerintah daerah untuk ini bisa hidup minimal seperti Ubruk yang saya tahu sempat ada peraturan bupati di Pandeglang. Ubruk itu masuk dalam muatan lokal di sekolah menengah atas. Dan salah satunya di SMA 2 itu sudah melakukan itu, Pak. Jadi tidak hilang Ubruk, meskipun mungkin pengemasannya dikemas secara modern oleh anak-anak SMA. Gitu kan. Nah, bagaimana wayang garing, nanti saya coba telusuri lagi itu tesisnya di Untirta ya Pak. Jadi itu ada uji modul pembelajaran bagaimana sebenarnya wayang garing bisa menjadi modul pembelajaran bagi siswa SMP waktu itu. Jadi guru itu bisa mengajarkan pertama memahamkan wayang garing itu apa, kemudian para siswa pun diajak, ayo kita membuat wayang dengan bahan-bahan sederhana dari karton, dari kertas dan lain sebagainya. Kemudian mementaskan, sebenarnya sangat sederhana. Dan saat dipentaskan pun bebas gitu. Ceritanya mau apa saja bebas, tapi dibawakan dengan menggunakan bahasa daerah. Nah, disitulah pemertahanan bahasa daerah akan sangat krusial sekali. Jadi akan sangat baik sekali pemertahanannya, karena nanti yang menuturkan itu kan bukan orang-orang tua, tapi anak muda. Bagaimana dia bangga menggunakan bahasa Jawa Serang, khususnya di Kabupaten Serang. Karena ini sebenarnya khas sastra daerah dari Kabupaten Serang, tapi tidak menutup kemungkinan kabupaten dan kota yang lain juga ikut melestarikan. Karena menarik menurut saya, kalau wayang kulit, wayang golek itu kan sudah milik Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana wayang garing ini menjadi ikon di Provinsi Banten gitu. Kalau secara pakem sendiri di alur nggak ada ya? Tidak ada. Nggak ada. Makanya namanya garing, Pak. Jadi dia keluar dari pakem. Tapi masuk di organisasi pedalangan juga? Di Pepadi pernah menuturkan terkait wayang garing, tapi karena memang hanya Pika Jali ya, pada akhirnya kalau yang terkait organisasi atau apa tuh dia nggak masuk. Gitu. Dia lebih ke personal saja, Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih, Bang Indra. Jadi kalau misalnya fokusnya ke siswa SMP atau SMA, kebetulan tadi baca soal permasalahan vitalitas sastra pada umumnya atau vitalitas bahasa. Banyaknya siswa itu merasa atau cenderung tidak tertarik dengan sastra daerah. Itu karena mereka merasa nilai ekonomisnya juga mungkin kurang gitu ya Bu ya. Itu kira-kira ada tidak sih cara untuk meningkatkan minat siswa untuk bisa tertarik dengan sastra daerah? Sebenarnya peran guru sekolah, saya pernah menulis sebuah tulisan tentang peran sekolah terhadap literasi. Ya. Guru, siswa itu bagaimana faktor pendukung di sekitarnya. Salah satunya guru, kepala sekolah, kemudian aturan-aturan sekolah yang ada. Kalau itu punya daya dukung penuh, itu insya Allah bisa dilakukan. Seperti Ubruk juga kan ada guru yang concern ke bidang itu, sama seperti wayang garing. Kalau misalnya ada kegelisahan sebagian guru bagaimana bahasa daerah ini bisa punah, bagaimana bahasa daerah ini jangan-jangan nanti saat kita ke Belanda justru kita temukan orang Belanda berbahasa Jawa Serang. Sementara Kang Japra yang katanya lahir di Kabupaten Serang nggak bisa bahasa Jawa Serang, itu kan ironis sekali. Dan itu bisa terjadi. Gitu. Kenapa? Karena kita malu menunjukkan jati diri kita sendiri. Itu permasalahan. Jadi sebenarnya bagaimana ada kemauan dari pihak-pihak terkait untuk memajukan itu. Nah, pengalaman kita di kantor bahasa Banten ini sekedar berbagi ya Kang Japra dan Bapak Ibu. Jadi saat itu ada MGMP bahasa Sunda Lebak Pandeglang itu
merasakan satu keresahan bagaimana bahasa Sunda pun mulai ditinggalkan. Akhirnya diajukanlah proposal, ayo bagaimana kita bikin kegiatan. Diajukan ke kantor dan akhirnya waktu itu bisa menelurkan satu kegiatan pelatihan pembuatan puisi berbahasa daerah, yaitu bahasa Pandeglang. Gitu. Jadi sebenarnya kemauan kita nih, Banten Girang kan fokus di sastra dan bahasa daerah. Yuk bikin apa nih kita? Susun nih proposalnya apa nih Kang Didu, gitu kan? Apa yang kita bisa sinergi, itu kan solusi gitu. Itu yang perlu kita lakukan. Kantor Bahasa Banten meskipun salah satu tugas dan fungsinya melindungi dan mengembangkan bahasa dan sastra daerah, tidak mungkin bergerak sendiri. Mungkin Nanda bisa cerita dan Kang Didu mungkin sudah tahu peneliti kita cuma berapa, teknis kita cuma berapa, sementara yang kita tangani bahasa dan sastra daerah di Provinsi Banten itu sangat kaya, gitu. Jadi butuh sinergi dengan berbagai pihak. Jadi kita tidak bisa bergerak sendiri. Jadi bisa menyusun Banten Girang apa nih kegiatan, kalau tadi ada usulan dari Kang Japra, kemudian tadi Kang Agus ya dari mahasiswa, yuk kita saling bergandeng para UKM nih. Nanti dikoordinasikan oleh Banten Girang. Yuk para UKM yang teater-teater yang biasa maju teater aja nih, tampil teater, gimana wayang garing bisa kita kemas secara modern, kita tampilkan biasanya waktu yang besar kalau acara mahasiswa ya, saya kurang tahu juga, mahasiswa kumpul semua, kemudian kita tampilkan ini loh, kita punya wayang garing loh Provinsi Banten, yuk kita lestarikan, yuk kita hidupkan kembali. Itu bukan sesuatu yang mustahil gitu saya pikir. Jadi bagaimana kita saling bersinergi. Nah mungkin nanti kantor bahasa Banten bisa kontribusi di narasumber misalnya gitu kan, dan narasumber yang bisa kita datangkan, bisa kita sharing tempat atau lain sebagainya, itu sangat bisa. Tempat kita ya wayang garing kerjasama dengan para UKM kampus, saya pikir sangat memungkinkan sekali. Kemarin Japra sempat bilang mau bikin wayang girang ya. Wayang girang. Ini kan udah wayang garing. Judulnya kan bisa gini, Banten Girang merevitalisasi wayang garing. Nah, pas itu. Jadi wayang girang. Jadi wayang girang. Bang Rizal aktif ya? Mungkin Bang Rizal mau kasih komentar. Bang Rizal dari BIM atau Pak Bambang biasanya memberikan sepatah dua patah kata. Halo, Assalamualaikum. Salam. Bang, ya. Makasih Teh Nur Seha sudah riset dan merevitalisasi wayang garing. Saya dari itu tetanggaan, Pak Kajar itu tetanggaan kampungnya saya di, sebenarnya agak jauh, tapi dulu waktu kecil di Rencalang di dekat Carenang, kami sering nonton wayang garing. Jadi banyak tetangga yang ngundang wayang garing. Jadi waktu kecil saya sebenarnya sering nonton wayang garing Mang Kajali itu. Jadi makasih sudah diperhatikan. Saya sangat senang. Bahkan sebenarnya kaget pada minggu lalu loh Pak Kajali ternyata masih hidup, karena dulu waktu kami kecil dia udah setua itu dan sekarang masih tua juga. Dan masih tua juga. Nah, jadi yang pertama makasih ke Ibu Nur Seha. Yang kedua, saya mau nanya sejarahnya gimana sih itu? Kan kok bisa ada wayang garing? Kan kalau di slide tadi Ibu cuma bilang bahwa itu diajari oleh bapaknya. Sejarah ini menurut saya penting karena di tempat lain di Jawa Barat dan di Jawa Tengah atau di tempat lain wayang itu memiliki posisi yang sangat luar biasa sakral. Misalnya tidak boleh dirubah pakemnya dan lain sebagainya. Kalaupun ada perubahan biasanya pada goro-goro pada tengah, yaitu pada saat munculnya para punakawan. Tapi kalau cerita Mahabharata Ramayananya itu biasanya tetap tidak boleh berubah. Nah, karena bagian dari ritual, misalnya kalau pingin orang buang sial, dia harus ruatan, dia harus mentasin wayang, dan itu hal tertentu. Dalangnya misalnya harus puasa dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang mesti dilakukan. Karena itu posisi sosialnya di Jawa Tengah, yang jadi dalang, yang jadi nayaga, yang jadi sindan itu sangat luar biasa. Nah,
saya ingin tahu sejarahnya karena ini jadi seperti perlawanan orang Banten. Wayang itu nggak sakral-sakral banget, kira-kira kan kayak gitu. Nggak repot-repot banget, nggak sakral banget, itu sekedar seni boneka aja. Kira-kira kan kita bisa nyimpulinya kayak gitu. Dan ini penting saya kira untuk memposisikan. Kita boleh membanggakan wayang garing, tetapi kita harus posisikan dalam sejarahnya. Kalau kita mau ngawawaas dan mendramatisir naon sih ngawawaas teh nida. Nada kalau kita mau ngawawaas ini adalah perjalanan kebudayaan Banten gitu pada dominasi kebudayaan Jawa atau kebudayaan Sunda kan bisa kayak gitu. Nah, itu yang pertama, Teh Nur Seanu. Yang kedua, ada nggak yang ngeriset lakonnya Mang Kajali, merekamnya misalnya, sehingga kita bisa menemukan, oh ternyata misalnya ada kaitannya nih dengan lakon wayang yang di Jawa Tengah dan lakon wayang yang di Jawa Barat misalnya. Lakonnya apa aja sih? Waktu dulu sih selalu Gatot Kaca ya, waktu kecil ya saya ingat. Dan Gatot Kacanya kalau teman-teman mau tahu, itu biasanya pada saat terbang itu berhenti di tengah jalan atau tiba-tiba saja dia dipukul tidak melawan dengan alasan Gatot Kacanya butuh rokok, karena itu dia akan jalan kalau dibeli rokok. Lalu penonton memberi rokok dan Gatot Kaca kemudian terbang lagi dan bisa memenangkan. Keren. Buat kayak gitu dia buat apa? Ini kan benar-benar main-main. Ini strategi, kalau pakai strategi kebudayaan ini menarik. Itu nggak sakral. Kita bisa mainin apapun. Nah, tapi kita butuh sejarah tadi ya. Kemudian kita butuh identifikasi naskah-naskahnya itu kayak gimana. Baru kita nanti bisa ketemu nih nilai penting atau nilai keren dari wayang garing. Yang ketiga, kita butuh revitalisasi itu kayaknya di literasi diskusi Banten Girang boleh ambil tuh misalnya tokoh literasinya si Cemuris. Cemuris itu tokoh yang dulu saya kira itu Petruk ya, karena Petruk itu ada Cemuris itu kan identik dengan ada kuncir di kepalanya. Ya karena itu mungkin Petruk karena anaknya Semar. Cemuris saya kira bisa dimunculin ulang karena itu nama yang tidak digunakan. Strateginya ya kita sudah mulai harus membuat wayang garing itu, karena siapapun boleh memainkan wayang garing, itu kan kesimpulannya. Siapapun wayang adalah sekedar boneka, itu yang pesan dari Mang Kajali. Karena itu kita bisa memainkannya. Yang berbeda dengan di Jawa Tengah di Jogja misalnya, wayang kulit sekarang jadi perebutan antara agama Islam dan agama Katolik. Beberapa dalang di Katolik kan, karena melalui wayang ini orang bisa menemukan wawasan baru, pengaruh baru dan lain sebagainya. Dan itu sampai sekarang masih ada perebutan. Terakhir 2 tahun yang lalu teman-teman buat pementasan wayang dengan lakon dari Sunan Kalijaga, itu ribut banget di beberapa dalang yang beragama Katolik. Ini di mana nih caranya dan seterusnya. Dan itu kan tidak kita temukan pada wayang garing. Nah, tawaran tadi dari Ibu Nur Seha, oke juga tuh si Japra biar segera menikah dan berpenghasilan, saya kira bisa gantiin Mang Kajali itu. Oke, itu dulu deh. Nanti kita bisa terusin. Terima kasih Ibu Nur Seha. Insya Allah Pak. Ibu mau langsung dijawab. Saya jadi ingat dulu Ibu pernah nulis jurnalnya juga ya, yang soal bagaimana wayang garing itu bisa hadir di Banten. Salah satunya kalau tidak salah ada kaitannya dengan subsidi dari Kesultanan untuk menciptakan wayang yang khas Banten ya Bu ya. Jadi mungkin bisa diceritakan saja sebagai yang melakukan kajiannya. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Alhamdulillah ternyata masih ada saksi hidup yang menyaksikan Mang Kajali saat masih kecil ya. Mudah-mudahan itu menambah motivasi bagaimana nih wayang garing ini tidak punah gitu Pak Bambang. Jadi kerinduan masa kecil saat berkumpul dengan keluarga, dengan kawan-kawan, kemudian menyaksikan Mang Kajali menghibur para penonton gitu.
untuk sejarahnya sendiri, sejauh yang saya ketahui, jadi sejak zaman Kesultanan Banten pada saat itu bagaimana memang mau mencari format, tapi kan waktu itu dari Cirebon ya, wayang kulit masih dengan format dan pakem yang dipegang teguh. Kemudian dijadikan fungsinya itu untuk menyebarkan Islam dengan menceritakan perjalanan para Sultan Banten. Nah, ada subsidi atau ada dalam tanda kutip honor untuk para dalang pada masa itu. Kemudian datang pada masa penjajahan, honor itu mulai tidak ada. Seberjalannya waktu di tahun 1900-an, para dalang yang dulu mendalang dan dengan format yang lengkap, tidak ada subsidi, kemudian akhirnya kesulitan ekonomi, akhirnya berjalan sendiri-sendiri. Itu yang sejauh dari wawancara kita dengan Ika Jali dan Pak Yadi dari Bantenologi ya Pak Bambang. Mungkin nanti bisa ada kajian naskah tersendiri terkait perkembangan wayang kulit, karena memang awalnya itu dari wayang kulit. Jadi wayang garing sendiri hadir dalam upaya wayang apa yang bisa menjadi ikon khusus Banten. Gitu. Karena kalau Jawa Barat kan sudah ada pakemnya, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur juga sudah ada pakemnya. Nah kalau tadi Pak Bambang bilang sebagai sebuah perlawanan terhadap kebudayaan Jawa dan Sunda, dalam tanda kutip bisa kita benarkan, karena memang yang tadi saya tuturkan yaitu di sini sebagai media pengetahuan bagaimana orang Banten yang egaliter dan apa adanya. Tadi seperti Pak Bambang cerita dulu Gatot Kaca, bagaimana dia pas mau terbang dia berhenti bahwa Gatot Kaca butuh rokok. Nah, seperti yang tadi saya paparkan, jadi Mang Kajal itu nggak sungkan untuk minta saweran dan caranya itu dia bisa gitu masuknya itu. Seperti tadi lakon Gatot Kaca. Kan kalau di pakemnya Gatot Kaca terbang ya langsung terbang gitu kan. Kalau ini nggak berhenti, Gatot Kaca butuh rokok. Nah, penonton kan akhirnya membaca isyarat itu. Rokok berarti kan ya butuh uang, butuh rokok. Akhirnya ada yang nyawer rokok, ada yang nyawer uang. Jadi lewat media seperti itu. Jadi kalau untuk sejarahnya, sejauh pengetahuan saya itu. Jadi bagaimana mencari bentuk pada waktu itu, mencari bentuk wayang yang khas dari Provinsi Banten. Ditambah tidak adanya lagi subsidi atau honor-honor yang diterima para dalang yang masih memakai pakem wayang kulit dari pemerintah. Pada akhirnya dalang itu berjalan sendiri-sendiri dan tidak mengikut sertakan pesinden, karena otomatis kalau dia berkelompok, bayarannya kan nanti dibagi oleh kelompoknya. Pada akhirnya jalan sendiri-sendiri. Nah, dengan modal yang apa adanya, dan dia ketahui saat dibayar akhirnya hanya satu orang yang dibayar saja gitu. Kalau berkelompok kan besar, tapi yang diterima juga kecil, sama seperti ubruk kan, bayarannya besar, tapi saat sudah dibagi-bagi itu kecil gitu. Untuk para nayaganya, kemudian untuk para lakonnya itu kecil sebenarnya. Meskipun yang dikeluarkan oleh pemangku hajat itu sangat besar, jutaan. Itu dari sejarahnya. Nah untuk naskah sendiri Pak Bambang memang tidak ada. Di naskah yang sifatnya naskah kuno tidak ada disebutkan langsung wayang garing itu nggak ada. Jadi itu hanya istilah yang disematkan saat orang menonton wayang yang dalangnya sendiri, kemudian tanpa sinden, tanpa perawit, tanpa waditra, otomatis si penonton ini garing amat ya. Nah itu akhirnya menjadi sebutan wayang garing gitu. Kan kalau di bahasa Jawa Senang sendiri garing itu kering gitu, kering, nggak ada apa-apanya, nggak ada nadanya. Kalau sinden kan pakai nada kan, ada lagu dari sindennya, kemudian ada musiknya, pakai gamelan. Itu enggak, dia pakai kecrek, kemudian kotak wayangnya itu dipukul-pukul saat lakon berikut masuk gitu kan. Mungkin Pak Bambang malah lebih tahu gitu karena sering menonton dulu waktu kecil. Kemudian untuk ya, kalau untuk pakem tidak ada Pak. Jadi memang betul-betul dia keluar dari pakem. Dan saat tampil di Ratu. Enggak, maksudnya naskah yang dilakonkan Bu Nur Seha. Ada nggak yang riset naskah-naskah yang dilakonkannya Mang Kajali? Nah, spontan itu Pak. Spontan, jadi dia tidak menuliskan, tidak menginventarisir, itu tidak. Bahkan saat kami telusuri di Afendi, anaknya yang waktu itu masih usianya 30 tahun, yang kita ukur masih muda lah, mungkin bisa menginventarisir tulisan ayahnya, atau sekedar coret-coret sebelum ayahnya tampil, itu tidak ada. Jadi spontan dia tampil, apa yang mau dia ceritakan, apa yang mau dia bawakan, ya dia bawakan saat tampil itu.
Bahkan tadi kalau terkait dengan ritual ya Pak, sebelum tampil, beberapa kali kami persilahkan tampil di Ratu saat revitalisasi, kan itu 5 hari 4 malam ya. Ada beberapa kali kami persilahkan beliau maju, itu ritualnya itu sepengetahuan kami tidak dilakukan. Meskipun dari hasil wawancara kami dapatkan sebenarnya ada ritual kalau dia mau tampil di hajatan, di pernikahan, atau di ruat bumi dan lain sebagainya. Tapi saat acara bersama kami di tahun 2014 dan di 2015 kami tidak lihat ritual itu. Entah dalam tanda kutip karena memang khusus dia yang melakukan atau memang tadi keluar dari pakem Pak Bambang. Jadi ya pokoknya hadir, betul-betul berfungsi hanya sebagai media hiburan. Media hiburan, menghibur penonton, kemudian sebagai pemertahanan hajat hidup beliau untuk mencari nafkah tadi. Kita melihatnya itu. Jadi memang sangat keluar pakem dari wayang kulit ataupun wayang golek yang ada di Jawa Barat dan ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mungkin itu saja. Sejauh pengetahuan saya, mungkin Pak Bambang ada pengetahuan yang lain, kita bisa berbagi di sini. Dan saya pikir karena keluar dari pakem, jadi anak-anak muda sebenarnya menarik untuk membawakan ini, Kang Japra. Jadi karena memang medianya hanya untuk hiburan, gitu, hanya untuk hiburan. Yang paling utama adalah mempertahankan ini sebagai sastra daerah Banten dan mempertahankan bahasa daerah Provinsi Banten. Itu yang paling penting. Karena kalau untuk ngobrol kan biasanya ada beberapa anak muda yang gengsi ya menggunakan bahasa daerah. Lebih suka mencampur adukannya, campur kode dengan bahasa asing, dengan bahasa Indonesia gitu. Bahasa daerahnya sendiri dia tinggal karena dengan ini, dengan media ini, wayang daring, insya Allah pemertahanan bahasa di kalangan mahasiswa, di kalangan siswa itu bisa ada medianya gitu. Mungkin itu, Nanda. Terima kasih, Bu Nur. Pak Bambang masih ada yang mau ditambahkan? Iya, enggak. Oke, mungkin Banten Girang bisa apa ya mengundang dia, kemudian kita coba identifikasi kita coba rekam naskah-naskah yang dia berarti apa yang dia lakonin, berarti kan kategorinya Pak Kajal ini sastra lisan banget berdasarkan ingatan, berdasarkan. Tapi saya kira kalau kita bisa lihat dia tidak kali pementasan dia, kita bisa tahu kecenderungan dia menggunakan apa misalnya, karena dia masih tetap menggunakan kata amata, Asinapura, kemudian tetap pakai gunungan dan lain sebagainya, menunjukkan sebenarnya masih ada pengaruh dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, kemudian jika ini diramein sebenarnya asik banget nih. Karena wayang di Banten tiba-tiba jadi jadi media pembebasan yang di tempat lain itu tidak sebebas itu. Orang nggak bisa sembarangan memainkan wayang dan seterusnya. Mainkanlah. Ya, Pak. Anindu seperti tadi melambaikan tangan, silakan. Ya, menarik Kang Bambang. Saya kebetulan hadir ketika Mangkajali ditetapkan wayang garing ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kemendikbud. Sempat ya hanya saja itu tampil karena kepentingannya penyerahan sertifikat, hanya tampil 5 menit lah gitu. Sesuai kebutuhan panggung saja pada saat itu, karena dengan penampil-penampil yang lain juga dari berbagai daerah. Saya sempat ngobrol sebetulnya sebentar saja dengan Mang Kajali. Dari perbincangan yang sebentar itu, saya mendapat informasi dari dia bahwa dia paling tidak menguasai cerita yang dia miliki sendiri, itu sekitar 40-an. 40-an cerita yang dia kuasai. Ya, baik itu memang berasal dari cerita-cerita pada pewayangan sebelumnya, dalam hal ini pada pewayangan wayang kulit atau wayang golek, yang dia sadur, dia ubah, terutama bagian-bagian yang memang untuk hiburan itu.
Nah, tapi ini menjadi menarik seperti kata Kang Bambang tadi, sebetulnya ini mungkin bisa menjadi dekonstruksi dari wayang-wayang yang sudah mapan selama ini, wayang Jawa Timur, Jawa Tengah, dengan wayang golek di Jawa Barat, yang penuh pakem, penuh ritus, saklek seperti itu. Nah, sementara di Banten ya kita bisa main wayang dengan cara yang sangat menyenangkan gitu, dengan Mangkajali. Ya, apalagi tidak membutuhkan banyak orang. Sebetulnya yang saya lihat yang mungkin bisa dilakukan Japra misalnya. Ini khusus Japra ini sebagai. Ya, ini khusus dengan Japra. Riset lebih lanjut mengenai wayang garing sampai hari ini belum memadai, terutama tadi itu misalnya ketika ditarik dari latar sejarah, terutama pewarisan Kikajali dari uaknya tadi, proses pembelajaran Mangkajali itu semacam apa, lalu proses pewarisan Mangkajali kepada anak-anaknya sendiri yang tidak terjadi sampai hari ini. Tapi kan paling tidak anaknya yang selalu ikut dia untuk pentas itu, membantu dalam hal ini, itu kan terpapar terus-menerus sebetulnya. Karena dia ikut dalam setiap pementasan, artinya si anaknya ini juga punya potensi untuk bisa didorong menggantikan Mangkajali gitu. Sekalipun ada keengganan itu. Nah, mungkin yang bisa teman-teman lakukan, bagaimana melakukan riset mengenai wayang garing jauh lebih memadai, di samping direvitalisasi ya, tapi juga kisahnya tadi, mungkin ini bisa melahirkan pakem sendiri, bagaimana Mangkajali mengawali pemunculan tokoh, alur ceritanya dia sampai kemudian selesai. Dan kalau Japra dengan Banten Girang punya cukup dana untuk menampilkan Mangkajali, bisa saja dalam satu malam atau satu minggu berturut-turut, Mangkajali diminta menampilkan semua kisah yang dia miliki. Kalau 1 jam, katakanlah selama 1 minggu, berturut-turut 1 jam tiap malam. Oke kan? Japra bisa mendokumentasikan itu. Nah, itu bisa digali lebih jauh risetnya mengenai itu. Dan bisa menjadi pakemnya sendiri, wayang garing ini. Itu menarik. Lalu, terakhir, apalagi tadi saya mau ngomongkan, lupa. Ya, si Japra lah, kalau tidak ada yang menggantikan Mangkajali jadi dalang, Japra bisa kita dorong untuk menjadi dalang wayang garing berikutnya. Wayang girang atau wayang garing, jadi, wayang garing dan girang itu bisa jadi inovasi tersendiri untuk melahirkan satu kemasan yang baru. Karena ini sudah sangat hiburan kan ya, sudah kita jadikan ini hiburan yang juga bisa dinikmati oleh anak-anak muda gitu. Mungkin kita inovasikan, kita kawinkan dengan unsur yang lain. Nah, dengan hal-hal yang menyenangkan bagi anak muda hari ini, itu bisa saja. Tradisi tidak mesti statis dalam satu hal yang mesti dipertahankan, tapi kemudian dia mati kan. Hatur nuhun, Nanda. Pokoknya Mang Japra lah. Mau nambahin, Nanda? Ya, silakan. Anda nambahin. Saya nggak tahu Bu Nursya, apakah misalnya waktu revitalisasi kemarin, itu karena revitalisasinya terkait dengan sastra daerah kan ya, di Mangkajali itu kalau nggak salah setiap kali muncul ketika ada gunungan itu kan baca suluk tertentu tuh. Nyanyi pembuka itu kan namanya suluk kira-kira ya. Dan seterusnya. Suluk itu pasti saya dengar dalam bahasa Jawa Serang. Biasanya dalam bahasa yang di Sunda saja misalnya, suluk itu dinyanyiin oleh dalang itu masih dalam bahasa Jawa.
tidak dalam bahasa Sunda. Tapi Mangkajali seingat saya itu pakai bahasa pakai bahasa Jawa. Jawa Serang dulu pembukanya itu. Lagu masuknya kan pakai suluk namanya. Nah, itu aset sastra Jawa Banten saya kira yang harus direkam dan harus menjadi pakem bagi siapapun yang mau memainkan wayang garing, karena jarang sekali saya menemukan suluk dalam bahasa Jawa Serang. Itu yang pertama. Yang kedua cuma nambahin itu, misalnya riset itu bisa jadi gini, Ki Mantep di Jawa Tengah itu terkenal karena sabetannya. Sabetan itu cara dia memainkan wayang, berkelebat, kemudian bertarung, melenggokkan tangan dan sebagainya, itu namanya sabetan. Nah, saya nggak tahu sabetannya Mangkajali misalnya itu kan juga satu hal yang luar biasa, yang bisa itu aja tambahannya, Nanda. Makasih. Terima kasih Pak Bambang yang pernah membagikan pengalamannya menonton langsung wayang garing. Bu Nur mau memberikan tanggapan lagi? Cukup sepertinya, dan menarik tadi yang dipaparkan oleh Kang Nidu bahwa memang tradisi tidak mesti saklek dihadirkan seperti para pendahulunya. Kenapa? Justru agar dia bisa hidup, bagaimana tradisi itu menarik dan ditunjukkan dengan bahasa anak sekarang, tanpa meninggalkan sastra daerah dan bahasa daerah yang menjadi penguatnya. Dan tadi juga untuk perekaman, dari seluruh 40 cerita yang tadi dipaparkan oleh Kang Nidu, memang belum kita inventarisasi. Dan itu menjadi tugas besar kita bersama, karena tradisi lisan atau sastra lisan biasanya punah karena memang tidak ada pendokumentasian, tidak ada perekaman, hanya didengarkan saja. Itu yang menjadi permasalahan besar kita. Dan kita selalu terkendala di pusat data. Jadi data-data terkait tradisi lisan itu punah dengan punahnya para pemangku tradisi. Itu biasanya. Jadi itu menjadi PR besar kita. Mudah-mudahan setelah acara ini ada upaya dari kita bersama, bukan hanya kantor pusat Provinsi Banten, dari Banten Girang, bagaimana tadi bisa mengumpulkan para para praktisi UKM lah, di mahasiswa, ada acara besar apa dikumpulkan, Mangkajali hadir gitu kan. Jadi bagaimana memupuk rasa kepemilikan bahwa ini punya kita semua, budaya ini, sastra lisan ini milik Provinsi Banten, dan bagaimana tidak punah gitu, bagaimana terus ada penerusnya, bagaimana terus ada praktisi dan pemangkunya. Mungkin itu. Terima kasih Bu Nur. Menarik sekali ya soal Banten Girang. Soal wayang garing ini. Maaf. Itu sih. Jadi sebenarnya ini juga salah satunya adalah upaya untuk membuat Japra kembali tertarik untuk menjadi dalang. Karena terakhir dengar itu Japra sudah mau beralih menjadi pengusaha cupang. Enggak. Jadi mungkin ini juga ada kabar sebenarnya dari agak menyedihkan juga bahwa Mangkajali sekarang sedang sakit, dan seperti yang Bu Nur kabarkan tadi bahwa tahun 2019 adalah terakhir kalinya, semoga bukan terakhir kalinya, cuman selama pandemi ini kan belum ada panggung lagi untuk beliau. Jadi rencananya tanggal 19 dan 20 September nanti kami akan menjenguk beliau dan juga sudah membuka donasi untuk beliau juga gitu kan, untuk Mangkajali. Jadi mungkin teman-teman yang mau menyumbangkan bisa melihat di Banten Girang ada rekeningnya yang bisa dituju, yang bisa dikirimkan ke sana gitu. Nanti tanggal 19-20 Japra akan datang juga ke Mangkajali untuk menurunkan ilmu ya. Bisa ya Japra ya? Semangat Japra. Oke, mungkin cukup sekian ya, kita sudah jam 5, sudah 1 jam mungkin ya kita berbicara tentang wayang garing, dan juga bahwa ini adalah problem kita bersama, bahwa pewarisan dari wayang garing ini juga tugas kita bersama. Akhir kata mungkin mungkin kita sekarang tutup saja dulu, Mas Bang Nidu bisa menghentikan recordingnya karena kita mau foto bersama.
ritual kita setiap kali sesi diskusi girang. Mang Nidu. Mang Nidu kemana sih? Tidur lagi. Mang Nidu tidur lagi. Ini kita mau foto bareng, jadi bisa diaktifkan videonya. Videonya tolong diaktifkan, kita foto bareng. Halo semuanya. Anidu bisa di stop recordingnya. Sampai jumpa di sesi diskusi girang ke-14. Ada siapa? Mungkin bisa dikasih tahu siapa minggu depan? Minggu depan ada Kang Iman. Kang Iman untuk membicarakan soal? Dan Zainul. Ngomongin batik kreasi, batik Banten. Mantap, ya. Batik Banten tuh merek dagang ya. Bukan batiknya orang Banten. Oh, jadi oke baik. Bukan Mang Rizal ya? Mang Rizal moderator ya. Oh, Mang Rizal moderator. Kita Mang Rizal juga belum aktifin videonya. Mang Riki, Mang Ken, Neng Jenny, Mas Jenny. Halo Mas Jenny, Bang Heru, Ibu Sri Mulyani ini selalu hadir. Halo Bu Sri. Mungkin yang ada aja ya. Ayo kita foto bareng. Siap semua, gaya. Siapa yang screenshot? Mang Nidu kan? Udah nggak usah. Mang Nidu tolong screenshot juga ya. Ntar gimana sih caranya ngilangin yang nggak ada videonya? Mang Rijal kasihan nggak dibawa. Iya, gimana dong?